Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai inti kajian pada subuh pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan dan kita simak bersama uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Pada pagi hari ini akan diuraikan surat Al-A'raf ayat 60 dan 61 oleh Buya Haji Hasrizal Al-Hasani. Pada pagi hari ini beliau didampingi oleh Ibu Fitri Pangestuti. Eh, Sebelumnya kami sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu Putri Astuti dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Ustaz? Alhamdulillah lancar semua Putri. Alhamdulillah, Ustaz semakin cerah pada pagi Amin, hari ini. amin. Mudah-mudahan selalu sehat selalu, Ustadz. Amin, amin Dan ya. begitu juga keluarga Ustadz menjadi keluarga yang sakinah, mawadah. Amin, amin, amin. Ye. Untuk selanjutnya juga kami sapa pendamping beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Bu Fitri dalam menguraikan lancar dan muntas. Amin. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Buya Hisra, Buya Haji Hasrizal Al-Hasani. Kepada Buya Turun, nanti silakan. turun Putri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min bakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat istimewa pagi ini adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang berikan. Hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang itu dengan beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti dia merisap bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan sapaan kepada kita semuanya dengan izin Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat ke-60 dan 61 bersama Bu Fitri Pangestuti. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Di mana posisi Bu Fitri sekarang ini? Masih di Purwokerto, Buya. Oh, betul ya. Alhamdulillah. Bu Fitri yang ngajak ke Alasani dulu siapa Bu Fitri? Bu Wiwi Usmanli. Wiwi. Oh, Bu Wilistari. Teman di mana itu Bu? Teman di Padang dulu, Buya. Oh, teman di Padang. Alhamdulillah ya.
Baik, Bu Fitri sekarang tergabung ke kelas GNM 22 bersama Pak Joko Suranto ya. Iya, Alhamdulillah. Sudah siap surat Al-A'raf 6061 Bu Fitri ya? insya Allah Buya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan pada Bu Fitri untuk menyajikan ayat ini. Silakan Bu Fitri. Makasih Buya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya hingga pada saat ini kita berkumpul bersama di Majelis Ilmu Jum Al-Hasani dalam rangka mengikuti kajian Ba'da Syuhur. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Pada kesempatan ini dengan rasa syukur dan penuh kerendahan hati, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Buya Ustadz Hasrizal Ahsani karena saat ini sampai dengan detik ini saya masih diberi kesempatan belajar Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Semoga ilmu yang saya terima dan yang beliau berikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah akan menjadikan semua yang beliau katakan adalah menjadi amal-amal solehnya. Yang kami hormati Bapak Joko selaku wali kelas yang dengan sabar menghadapi saya yang penuh dengan kekurangan. Semoga Allah berkahi kesehatan dan kesabaran, terutama di saat ini sedang merawat istri. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada ibu. Kepada Bapak Ibu kelas GNM 22, terima kasih yang besar-besarnya yang telah memberikan support dengan sebegitu semangatnya, kebersamaannya, sehingga saya bisa tampil pada hari ini, terutama kepada Bapak Yunasman selaku Ketua Kelas. Terima kasih Pak Yu yang selalu Sama-sama, Bu. merepotkan Bu Fitri. Semoga Allah balas semuanya dengan kebaikan. Amin. Uni, kepada Uni Jurniati, demikian juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan pemahaman-pemahaman kepada saya yang masih terlalu banyak penasaran. Dan terutama kepada Bapak, Ibu semuanya yang hadir pada Zoom pagi ini. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Dan semoga saya juga kelak akan dibawa dalam rombongan menuju ke jannahnya Allah. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini
Perkenankan saya mencoba menyampaikan, menguraikan surat Al-A'raf ayat 60, 61. Ini alamat ya, engko Ya. iso kan cedek. Dan sebelumnya saya akan membacakan dulu ayatnya. Alamat seragam Mbak. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatu walakinni rasul rasulun mir rabbil alamin. Surat Al-A'raf ayat 60 terdiri dari satu bagian dan 12 penggalan. Dan ayat 61 terdiri dari satu bagian dan 13 penggalan. Baiklah, kita coba bacakan penggalannya. Penggalan pertama, kola. Penggalan kedua, al-mala'u. Penggalan ketiga, min. Penggalan keempat, qaumihi. Penggalan kelima, inna. Penggalan keenam, na. Penggalan ketujuh, la. Penggalan kedelapan, naro. Penggalan kesembilan, ka. Penggalan ke-10, pi. Penggalan ke-11, dolalin. Penggalan 12, mubinin. Untuk penggalan surat Al-A'raf ayat 61, penggalan pertama, kola. Penggalan kedua, ya. Penggalan ketiga, qaumi. Penggalan keempat, laisa. Penggalan kelima, bi. Penggalan keenam, ya sukun. Penggalan ketujuh, dolalatun. Penggalan kedelapan, wa. Penggalan ke-9, lakinna. Penggalan ke-10, ya sukun. Penggalan ke-11, rasulun. Penggalan 12, min. Penggalan 13, rabbil alamin. Baiklah, kita lanjutkan dengan uraian surat Al-A'raf ayat 61. Penggalan pertama, kola. Bentuknya KKL. Ciri KKL yaitu huruf akhir di fathah. Huruf akhir fathah. Pelakunya dua, akar kata kowala menjadi kola. Di sini berlaku cia 1 huruf poin 2. Dalam akar kata, waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 360. Artinya, dia telah berkata. Penggalan kedua, al-mala'u.
bentuknya KBKK subjek tunggal. Ciri kata bendanya alif lam, ciri subjek ada domah, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata malia, malia. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat di Munawir halaman 1354. Artinya pemuka. Penggalan ketiga min merupakan huruf dar, artinya dari. Penggalan keempat qaumihi, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Dan kata yang kedua adalah kata ganti. Kata benda pertama qaumi, bentuknya KBKK tunggal. Aslinya kauman. Karena didahului jar, jadi kaumin. Karena bermajemuk, menjadi kaumi. Ciri kata bendanya itu ada huruf jar dan didahului huruf jar dan tanwin. Sedangkan ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata kowama, menjadi koma. Kembali berlaku kaidah ya satu huruf poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Dan yang kedua, kata yang kedua yaitu hi, bentuknya kata ganti milik. Artinya nya. Sehingga arti KBM dari kaumihi adalah kaumnya. Penggalan kelima, inna. Bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan keenam, nah. Bentuknya kata ganti, artinya kami. Penggalan ketujuh, la. Bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan kedelapan, maro. Maro ya, bentuknya KKSAD. Ciri itu na di awal. Pelakunya nahnu. Akar katanya ro'aya. Di sini berlaku huruf cia, 2 huruf yang kurang lebih ada 4 kata atau kurang lebih 90% dalam Al-Quran. Bisa dilihat di buku materi halaman 32 dan 33. Polanya fa'ala. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 136. Artinya, kami akan melihat. Penggalan ke-9, ka. Bentuknya kata ganti, artinya kaum, kamu. Penggalan ke-10, fi. Bentuknya huruf jar, artinya dalam. Penggalan ke-11, dolalin. Bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata benda didahului jar dan ada tanwin.
Ciri tunggalnya, lihat kamus. Akar kata gola, golala. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 230, artinya kesesatan. Penggalan ke-12, mubinin. Bentuknya KBPA. Asalnya dari mubyinin. Di sini terjadi pertukaran harokat. Harokat kasroh pada ya pindah ke ba. Dan harokat ba sukun pindah ke ya. Jadi mubinin. Sedangkan kata mubinin merupakan keterangan dari golalin, maka harokatnya menjadi mubinin. Harus monggo Pak Yu. Arti keseluruhan dari surat Al-A'raf ayat 60. Qolal mala'u min qaumihi innalanaraka fi dhalalim mubin. Pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami melihat bahwa engkau benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Selanjutnya surat Al-A'raf ayat 61. Penggalan pertama, kola. Bentuknya KKL. Ciri KKL itu huruf akhir fathah. Pelakunya dua. Akar katanya kowala menjadi kola. Di sini berlaku sia. Satu huruf poin 2. Di tengah akar kata waw dan ya berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 360, artinya dia telah berkata. Penggalan kedua, ya, bentuknya huruf bermakna. Artinya wahai. Penggalan ketiga, kaumi. Bentuknya KBM. Cirinya, kata benda pertama, kaumi, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti, yaitu ya sukun. Aslinya kaumi. Karena ada ya sukun yang tersembunyi, maka penulisannya menjadi kaumi tanpa ya sukun. Bentuk kaumi adalah KBKK tunggal. Aslinya kauman. Karena bermajemuk dengan kata ganti, yaitu ya sukun, untuk memudahkan bacaan, maka menjadi kaumi tanpa ya sukun. Kata ganti ya sukun adalah kata ganti milik, artinya ku. Hingga arti KBM dari kaumi adalah kaumku. Penggalan keempat, laisa. Laisa bentuknya KKL khusus. Pelakunya dua, akar katanya laisa. Pola fa'ala. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 408,
artinya dia tidak. Penggalan kelima, bi, huruf bermakna, artinya dengan. Penggalan keenam, ya sukun, bentuknya kata ganti, artinya ku. Penggalan ketujuh, dolalatun, bentuknya KBKK subjek tunggal. Ciri kata bendanya terdapat tamar butoh. Ciri subjeknya domah. Akar kata dolla, dollala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alatun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 230, artinya kesesatan. Penggalan ke-8, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9, lakin, bentuknya huruf bermakna, terdapat di Mahmud Yunus halaman 401, artinya tetapi. Dan penggalan ke-10, ya sukun adalah kata ganti, artinya aku. Penggalan ke-11, Rasulun. Bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata bendanya itu tanwin. Ciri subjek terdapat tomah. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya rosila. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ulun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 141, artinya seorang rasul. Penggalan ke-12, min. Itu huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-13, penggalan terakhir, Rabbil alamina. Bentuknya KBM. Jadi KBM kata benda pertama Robbi tidak ada alif lam dan tanwin, dan huruf akhir kata dari kata benda kedua al-alamin berharokat kasroh. Kata benda pertama Robbi, bentuknya kata benda kata kerja tunggal, asalnya adalah robban. Karena ada cer, jadi Robin. Karena bermajemuk, jadi Robbi. Ciri kata bendanya itu huruf jar dan tanwin. Akar kata robba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata kedua, al-alamina, bentuknya KBKK jamak. Jadi kata bendanya alif lam, ciri jamaknya ina. Akar katanya alama. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya alamun. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Hingga pola kata benda jamaknya fa'alina. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 966, artinya seluruh alam. Hingga arti KBM dari Rabbil Alamin adalah Tuhan seluruh alam. Arti keseluruhan dari surat Al-A'raf ayat 61.
Qala ya qaumi laisa bi dholalatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Dia, Nuh, berkata, wahai kaumku, tidak ada kesesatan bagiku. Akan tetapi, aku adalah seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Sadaqallahul Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mumtaz Bu Fitri. Alhamdulillah. Alhamdulillah Buya. Bu Fitri sekarang kegiatan sehari-hari apa Bu Fitri? Kebetulan lagi jadi perawat Oh, rumah tangga Buya. Ya, oh. Dulu aktif ngajar ya. iya Buya. Oke. Udah berapa usia sekarang Bu Fitri ya? 65 Buya. Wah, mudah-mudahan lancar ya Bu. Mas ya. Ya. Kita istiqomah Terima bersama kasih dan Buya. salam keluarga Bu Fitri ya. Iya. Oke. Buya, tadi ada yang terlupakan, ucapkan Apa terima tuh? kasih kepada seluruh kru, baik itu pendamping-pendamping tahsin, pendamping-pendamping kelas. Mohon maaf, terlupakan mengucapkan terima kasih. Semoga menjadi amal baik setiap harinya. Amin. Amin. Ya, oke. Sekarang baca Quran Bu Fitri gimana rasanya? Bu baca Quran sekarang udah mulai paham? Karena masih banyak kosakata yang belum tahu, tapi alhamdulillah paling tidak tadi bedakan kata benda kata kerja atau KPKK, KKL, insya Allah kalau itu sudah. Tapi kalau Udah ketemu paham ya? belum. Iya. Oke, syukuran Bu Fitri ya. Semoga bisa istiqomah bersama. Udah. Alhamdulillah. Baik. Demikian Bapak Ibu semua tadi surat Al-A'raf ayat 60 dan 61 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mala'u min qaumi. Qala dia telah berkata. Siapa itu? Al-mala'u min qaumihi. Pemuka dari kaum. Jadi pelaku dari qala itu adalah pemuka dari kaum. Al-mala'u min qaumi. Jadi pemuka dari kaumnya berkata, Inna sesungguhnya kami lanaraka sungguh kami melihat engkau fi dalalin mubin dalam kesesatan yang nyata. Itu kata kaum Nuh pada Nabi Nuh ya. Lalu Nabi Nuh menjawab, qala dia berkata, Nabi Nuh tadi ya, ya qaumi wahai kaumku, laisa bi dalal kesesatan bukanlah dariku atau bagiku. Walakinni dan tetapi aku rasulum min rabbil alamin seorang rasul dari Tuhan sekalian alam. Nah, itu dialog antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Kaumnya menuduh dia adalah kesesatan. Nabi Nuh meyakinkan bahwa dia adalah dari rasul dari Tuhan sekalian alam. Inilah dakwah Nabi Nuh yang kita kenal umurnya 950 tahun ya, dan mungkin usia yang paling panjang ya. Demikian Bapak Ibu semuanya, petik hari ini bahwa Nabi Nuh berjuang untuk kaumnya lama sekali dan yang percaya kepada Nabi Nuh itu sedikit sekali orang. Jadi memang untuk beriman itu sangat sedikit dan adalah hak ketimnya Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Dan kita bersyukur bahwa kita percaya kepada Quran yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak melihat dia. Baik Bapak Ibu, sekali lagi karena kita sama-sama belajar, mungkin tadi ada yang salah, ucap, terlompat, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada Bu Trestuti, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Trestuti. Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani surat Al-A'raf ayat 60 dan 61. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.